Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat elektronika, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja. Oke sahabat elektronika, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan alat ukur osiloskop. Nah, di depan sudah ada dua jenis osiloskop. Yang pertama itu ada osiloskop digital, terus yang kedua ada osiloskop analog. Nah, kita akan kupas tuntas bagaimana cara menggunakan osiloskop dari kedua jenis ini. Nah, untuk percobaan nanti kita akan mencoba mengukur sebuah sinyal keluaran dari function generator, dan kita akan membaca menggunakan osiloskop bentuk sinyal yang dikeluarkan serta nilai-nilai yang perlu kita ambil, yaitu ada nilai amplitudo, frekuensi, dan periode. Oke teman-teman, kita mulai bahas dari mulai osiloskop yang digital. Oke teman-teman, ini kita sudah siap untuk mempelajari osiloskop digital. Yang pertama, jangan lupa untuk menyalakan osiloskop digitalnya. Cukup menekan saja tombol power. Nah, pada osiloskop digital ini yang untuk merek Tektronix TDS2014C ini terdiri dari 4 buah channel ya, channel 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi dia memiliki kemampuan bisa mengukur sampai dengan 4 channel. Terus jangan lupa kita harus menggunakan yang namanya kabel probe untuk mengukur sebuah sinyal. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, jangan lupa untuk penggunaan osiloskop kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Nah, pada osiloskop digital itu proses kalibrasinya sudah sangat memanjakan sekali. Ya, kita cukup menekan saja tombol auto set yang ada di layar. Nah, begitu tombol auto set muncul, maka secara otomatis osiloskop sudah terkalibrasi. Kita bisa langsung menggunakan untuk mengukur. Nah, untuk nilai-nilai itu bisa kita tampilkan dengan cara menampil tombol measure atau pengukuran. Nah, di sini sudah muncul apa saja yang akan diukur. Misal saya memerlukan data tinggi maksimum, maka saya ambil data yang di sini. Atau kita bisa merubah dari masing-masing tombol ini. Jadi yang pertama kita tinggal pilih saja source yang diambil, yaitu dari channel 1 yang mau diukur tipenya apa. Misalnya saya mau mengukur Vmax, maka saya tinggal pilih saja dengan cara menekan mencari nilai maksimum. Nah, itu sudah muncul Vmax ya. Terus kita bisa kembali ke awal. Untuk yang kedua, misalnya saya mau memerlukan nilai data Vmin atau tegangan paling rendah. Jadi saya tinggal menekan, maka saya pilih untuk mencari tegangan Vmin. Oke, kita cari minimum ya. Ini minimum. Kalau sudah, kita back. Nah, data apa saja yang lain yang perlu kita perhatikan? Misalnya, oke, kita lanjut. Berikutnya, misalnya saya membutuhkan sebuah nilai frekuensi. Nah, saya coba menampilkan di sini ya untuk frekuensi. Nah, ini masih sumbernya channel 2. Kita tinggal merubah saja. Nah, untuk source-nya kita rubah menjadi channel 1. Nah, terus karena saya membutuhkan frekuensi, maka saya pilih nilai frekuensi. Saya pilih lagi. Nah, jadi kita bisa mengetahui berapa frekuensi dari sebuah sinyal. Nah, ini sudah muncul frekuensi. Kalau sudah, kita back. Berikutnya, misalnya saya masih perlu data periode, maka saya ambil kolom yang keempat. Oke. Nah, kita tinggal pilih sehingga muncul periode. Oke, kita cari. Oke, nah ini sudah muncul periode. Berikutnya kita balik. Setelah periode, data apa lagi? Misalnya saya perlu data cycle ya. Saya tinggal pilih. Nah, saya tinggal pilih
Oke. Ya, ini sudah muncul. Nah, kalau sudah di-set seperti ini, kita sudah siap untuk melakukan pengukuran sebuah sinyal. Nah, dengan cara nanti menghubungkan ujung probe ke keluaran sinyal yang akan kita ukur. Baik teman-teman, sekarang kita coba mengukur sebuah sinyal yang dikeluarkan oleh function generator ya. Nanti kita akan belajar membaca data-data sinyal tersebut. Oke, lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memiliki sebuah sinyal yang dikeluarkan oleh function generator ya, dengan cara menghubungkan ujung probe osiloskop dengan ujung probe sebuah sinyal, yaitu kabel positif terus negatif ke negatif. Nah, sekarang sinyalnya sudah muncul, tinggal kita baca. Nah, untuk membacanya usahakan semua display itu menghasilkan atau menampilkan sinyal, karena ini terlalu besar sehingga frekuensinya kalau kita lihat itu memunculkan nilai tanda tanya, karena dia tidak menampilkan satu siklus atau satu gelombang, yang mana satu gelombang itu adalah satu bukit satu lembah. Dengan cara kita mengecilkan atau memutar skala frekuensi di sini ya. Oke, kita putar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di layar sudah menampilkan satu bukit satu lembah, artinya nilai-nilai sudah bisa terbaca. Nah, untuk sebuah data yang dihasilkan oleh function generator itu menghasilkan nilai sebagai berikut. Yang pertama itu adalah Vmax. Vmax itu adalah nilai paling tinggi dari sebuah sinyal. Itu nilainya adalah 3,4 volt. Terus untuk Vmin itu adalah nilai paling rendah dari sebuah sinyal. Nah, terbaca 3,4 volt. Nah, sinyal ini memiliki frekuensi dengan nilai 132 Hz. Sedangkan periodenya adalah 7,57 milisecond dan detik cycle-nya adalah 5,1%. Oke, teman-teman, saya rasa seperti itu. Untuk penggunaan osiloskop digital sangat mudah sekali. Nilainya sudah langsung muncul, kita tidak perlu lagi melakukan yang namanya perhitungan, menghitung jumlah divisi dan dikali dengan skala, itu tidak perlu lagi. Tapi kalau menggunakan osiloskop analog itu masih diperlukan. Oke, saya rasa cukup untuk osiloskop digital. Terkait dengan fungsi yang lain, nanti kita akan kembali lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk penggunaan osiloskop yang analog. Nah, untuk osiloskop analog ini agak sedikit susah ya, tapi secara umum harus kita gunakan. Nah, untuk prosesnya yang pertama jangan lupa melakukan proses yang namanya kalibrasi. Nah, untuk proses kalibrasi kita cukup menghubungkan kabel probe ke sinyal ya. Misalnya di sini saya akan melakukan kalibrasi pada channel 1. Nah, ujung probe itu kita hubungkan ke pin yang tersedia untuk kalibrasi yang ada di pojok ya. Nah, cukup kita hubungkan, maka sinyal sudah tampil. Nah, proses kalibrasi kita harus mengikuti petunjuk yang ada di pin kalibrasi, yaitu dengan tulisan kalibrasi 2 volt peak to peak. Nah, jadi maksudnya kita akan mengatur dalam satu divisi itu nilainya harus 2 volt. Nah, dengan cara kita mengatur dulu selektor di sini, untuk volt per dipnya kita atur ke nilai 2. Nah, proses kalibrasi kita atur dengan cara mengatur selektor ke arah DC. Nah, untuk sebuah sinyal DC itu yang garis paling bawah harus bertemu garis tengah dari display. Itu bisa kita atur dengan cara memutar posisi. Nah, oke, itu sudah pas. Sekarang seandainya nilainya belum satu kotak, misal
ketemu osiloskop yang nilainya belum satu kotak seperti ini, kita cukup mengatur tombol yang ada di sini ya. Jadi kita tinggal mainkan saja tombol yang kecil ini, atur sampai dengan satu kotak. Nah, kalau sudah berarti proses kalibrasi amplitudo itu sudah selesai. Tinggal kita melakukan proses kalibrasi time per dip-nya. Nah, untuk time per dip-nya kita bisa mengatur yang ini. Nah, proses kalibrasi itu menggunakan 1 kHz ya. Oke. Kita atur. Nah, dalam nilai 1 kHz berarti itu dalam satu divisi. Oke, untuk mengkalibrasi frekuensi itu kita harus tetap mengikuti arahan yang ada di pin kalibrasi. Misalnya tertulis 1 kHz, artinya 1 kHz itu untuk periodenya itu adalah 1/1000 sama dengan 0,001 second atau 1 milisecond, sehingga selektor time per dip-nya kita bisa atur ke nilai 1 milisecond. Nah, dalam satu periode itu harus terdiri satu bukit, satu lembah. Kita cukup melihat di sini apakah sudah mencapai satu bukit, satu lembah dengan cara mengaturnya. Nah, misalnya sini dalam satu kotak itu dia ada satu lembah, ada satu bukit. Kalau memang belum pas, berarti kita tinggal mengatur di swipe far. Jadi ini bisa dimainkan. Jadi kita atur. Nah, ya ini kita anggap sudah selesai. Nah, jadi memang agak susah kalibrasi untuk yang model analog. Oke, jadi ini proses kalibrasi sudah selesai. Kita tinggal mengukur. Nah, kita coba ukur yang frekuensi dari function generator tadi dengan menggunakan osiloskop analog. Caranya sama dengan cara menghubungkan kutub positifnya dan menghubungkan kutub negatifnya. Oke. Nah, cara membaca tinggi gelombang pada osiloskop analog itu perlu sedikit perhitungan ya. Jadi misalnya ini terbacanya ya, kita atur dulu frekuensinya. Oke. Nah, ini sudah terbaca. Oke. Nah, sekarang kita atur ini berapa paling tingginya ya, kita ukur. Misalnya paling tingginya itu adalah satu kotak 0,8 dBc. Jadi kurang lebih 1,8 dBc. Untuk tingginya 1,8 dBc tinggal kita kali per divisinya. Jadi per divisinya misal 2 volt, berarti kita tinggal kali 1,8 dikali 2, kurang lebih nilainya 3,6 volt. Jadi nilai paling tinggi dari hasil pengukuran osiloskop analog itu adalah 3,6 volt ya. Begitu juga untuk pembacaan yang paling bawah. Oke, nah itu cara membaca nilai paling tinggi atau Vmax atau Vmin untuk menggunakan osiloskop analog ya. Jadi memang sedikit perlu perjuangan gitu ya teman-teman ya. Nah, yang lain kita bisa mengukur lagi yang lain ya. Jadi osiloskop analog ini ada 2 channel ya kemampuan ukurnya. Jadi ada channel 1, channel 2. Oke, itu saja untuk penggunaan osiloskop analog. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita bisa menggunakan semua alat ukur ya untuk yang mengukur sinyal, bisa yang osiloskop digital, bisa juga yang osiloskop analog. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.